Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas materi matematika SMA. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 12. Simak terus video dari saya yang akan membantu kalian dalam belajar matematika. Di video kali ini saya masih akan membahas penerapan turunan fungsi trigonometri. Dari 4 pokok bahasan, ini adalah part yang ketiga. Di part yang ketiga ini kita akan membahas mengenai kecekungan kurva. Di sini kita akan membahas selang di mana suatu kurva fungsi trigonometri cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita akan membahas bagaimana menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ada dua kecekungan di sini, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sebelumnya seperti biasa saya akan menunjukkan ilustrasinya dalam bentuk grafik. Di sini ada grafik Y sama dengan Fx yang merupakan suatu fungsi trigonometri. Bisa kalian lihat di sini bahwa grafik yang berwarna biru menunjukkan jika suatu fungsi trigonometri disebut dengan cekung ke atas. Sedangkan grafik yang berwarna coklat menunjukkan keadaan di mana kurva fungsi trigonometri cekung ke bawah. Dengan menggunakan turunan, kita bisa menentukan selang atau interval di mana kurva tersebut cekung ke bawah dan cekung ke atas. Jika f double aksen x lebih dari 0, maka fungsi fx cekung ke atas. Sedangkan jika f double aksen x kurang dari 0, maka fungsi fx cekung ke bawah. F double aksen di sini yang dimaksudkan di sini adalah turunan kedua. Jadi jika turunan keduanya lebih dari 0, maka grafik tersebut cekung ke atas. Jika f double aksen x atau turunan keduanya kurang dari 0, maka grafik tersebut cekung ke bawah. Kita akan menerapkannya dalam penyelesaian soal. Contoh 1. Tentukan interval x sehingga grafik fungsi fx sama dengan sin x cekung ke atas untuk x antara 0 sampai dengan 360 derajat. Untuk menentukan suatu grafik cekung ke atas, kita membutuhkan turunan kedua. Sehingga untuk fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x dan diturunkan lagi sehingga didapat turunan keduanya adalah min sin x. Syarat suatu fungsi cekung ke atas jika f double aksen atau turunan keduanya lebih dari 0, maka min sin x lebih dari 0. Kita selesaikan pertidaksamaan trigonometri tersebut dengan menentukan pembuat nolnya. Sehingga kita dapatkan min sin x sama dengan 0 atau sin x sama dengan 0. Kita dapatkan sin x sama dengan sin 0, sehingga x sama dengan 0 plus k kali 360 derajat atau 180 dikurangi 0 plus k kali 360 derajat. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga didapat x sama dengan k kali 360 derajat atau x sama dengan 180 plus k kali 360 derajat. Untuk k sama dengan 0 didapat x sama dengan 0 dan didapat x sama dengan 180 derajat. Untuk k sama dengan 1 didapatkan x sama dengan 360 derajat. Dari sini kita dapatkan beberapa titik pada garis bilangan. Sehingga kita bisa buat garis bilangannya dengan menggunakan beberapa titik. Kebetulan di sini ada titik yang sama dengan di batas interval, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Maka kita menggunakan yang di pembuat 0, sehingga nantinya untuk yang di titik 0 dan 360 derajat merupakan selang terbuka.
Dari sini kita dapatkan garis bilangan dengan batas yang pertama adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Dengan semuanya adalah selang terbuka. Selanjutnya kita ambil titik uji untuk X sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke min sin X. Didapatkan hasil min sin 30 nilainya negatif. Maka untuk tempat di mana ada X 30 derajat itu merupakan daerah negatif. Sehingga yang di sini merupakan daerah positif. Kita tentukan daerah HP dengan melihat pertidaksamaan yang mau kita selesaikan. Di sini pertidaksamaannya ini min sin X lebih dari 0, maka daerah HP-nya adalah daerah positif. Sehingga penyelesaian di sini adalah daerah ini, yaitu untuk interval X antara 180 derajat sampai 360 derajat. Contoh kedua. Tentukan interval X sehingga grafik fungsi f(x) sama dengan cos X min 30 derajat cekung ke bawah untuk X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Langkah pertama kita tentukan turunan kedua dari cos X min 30 derajat, yaitu cos turunan pertamanya min sin, maka turunan keduanya min cos. Sehingga untuk syarat cekung ke bawah, turunan keduanya kurang dari 0, maka kita dapatkan min cos X min 30 derajat kurang dari 0. Kita tentukan dulu pembuat nolnya. Min cos X min 30 derajat sama dengan 0. Maka cos X min 30 derajat sama dengan 0. Sehingga didapat cos X min 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Kita selesaikan menggunakan persamaan trigonometri sehingga didapat X min 30 derajat sama dengan 90 plus K kali 360 derajat, atau X min 30 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Kita sederhanakan dua persamaan berikut ini sehingga didapat X sama dengan 90 tambah 30 120 derajat. Terus yang persamaan kedua min 90 tambah 30 jadinya min 60 plus K kali 360 derajat. Selanjutnya kita ganti K dengan 0, maka didapat X yang pertama adalah 120 derajat dan dari sini kita dapatkan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita dapatkan X-nya 120 ditambah 360 yaitu 480. Dari persamaan kedua, min 60 tambah 360 kita dapatkan 300. Dari sini kita dapatkan dua titik di garis bilangan yaitu 120 dan 300. Kita buat garis bilangannya dengan batas. Yang pertama batas dari interval dan yang kedua nanti batas dari pembuat 0. Sehingga ada 4 batas, yaitu yang pertama 0 derajat, selanjutnya 120, kemudian 300, selanjutnya adalah 360. Kita ambil titik uji untuk X-nya sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke min cos X min 30 sehingga didapat min cos 0. Min cos 0 hasilnya negatif. Cos 0 itu nilainya sama dengan 1. Kita kalikan dengan negatif jadinya min 1. Sehingga di mana terdapat X sama dengan 30 derajat, yaitu di sini merupakan daerah negatif. Maka yang di sini merupakan daerah positif, selanjutnya ini merupakan daerah negatif. Untuk menentukan daerah HP, kita bisa lihat dari pertidaksamaan ini,
yaitu min cos X min 30 kurang dari 0 adalah daerah HP, berarti daerah negatif. Sehingga daerah HP di sini ada dua daerah. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Tinggal kita nyatakan dalam pertidaksamaan. Jadi fungsi fx sama dengan sin x. Jadi fungsi fx sama dengan cos X min 30 derajat. Jakung ke bawah untuk X antara 0 sampai 120 derajat atau untuk X antara 300 derajat sampai 360 derajat. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar matematikanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.